Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin melakukan presentasi mengenai teori ekonomi Marxisme. Pada presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Andini, yang kedua ada Vanessa Faradila Sari, yang ketiga ada Farah Aulia Riza, yang keempat ada Laras Putri Nur Aini, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Revi Mesyita. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari teori Maxim tersebut. Maxim adalah sebuah paham yang mengikuti pandangan-pandangan dari Karl Marx. Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Maxim. Teori ini merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan sahabatnya. Friedrich Engels, Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Selanjutnya, ada pun filosofi dari teori Marxisme itu sendiri. Menurut Goldstein tahun 2005, Marxisme merupakan suatu perspektif yang telah dikemukakan oleh Karl Marx pada abad ke-19. Marxisme memiliki sebuah pandangan, yaitu teori ini dibentuk untuk membuat sebuah tatanan dunia yang tidak memiliki kelas maupun kesenjangan sosial. Karl Marx merupakan seorang ekonom dan filsuf ekonomi politik yang berasal dari Jerman dan melakukan kritik mendasar terhadap liberalisme ekonomi dengan melakukan penolakan pernyataan tentang perekonomian sebagai positive sum game dengan keuntungan bagi manusia, melainkan perekonomian sebagai zero sum yang merupakan suatu bentuk tempat eksploitasi manusia dan perbedaan kelas. Karl Marx mencetuskan teori ini karena adanya pembagian kelas antara kaum borjuis atau para kapitalis dan kaum proletar atau para pekerja yang kemudian akan terjadi konflik di antara keduanya. Anggapan dalam teori Marxisme. Dalam buku pengantar studi hubungan internasional pada tahun 1999 menjelaskan bahwa Marxisme memandang bahwa kebutuhan dasar manusia akan barang seperti makanan dan tempat tinggal membentuk semua ciri masyarakat, termasuk politik, seni, sastra, agama, dan hukum. Kaum Marxis menempatkan ekonomi pada porsi pertama dan politik pada posisi kedua. Bagi kaum Marxis, perekonomian kapitalis didasarkan pada dua kelas sosial yang bertentangan. Salah satu kelas, kaum borjuis, memiliki alat-alat produksi. Kelas lain, kaum proletar, hanya memiliki kekuatan kerjanya saja yang harus dijual pada borjuis. Selain itu, Marx berpendapat bahwa pertumbuhan kapitalisme bukanlah sesuatu yang negatif atau kemunduran, tetapi kapitalisme merupakan suatu kemajuan dalam dua hal. Hal yang pertama, yakni kapitalisme menghancurkan hubungan produksi sebelumnya seperti feodalisme, yang merupakan suatu hubungan produksi perbudakan buruh petani yang lebih eksploitatif. Kapitalisme bisa dikatakan sebagai sebuah langkah maju untuk para buruh yang bebas menjual kekuatan kerjanya untuk memperoleh imbalan yang terbaik dan sebanding dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Menurut Marx, dalam Das Kapital, ia menekankan bahwa untuk mengungkapkan dinamika-dinamika yang mendasar dalam sistem kapitalis sebagai sistem yang bekerja secara aktual, yang berlawanan dengan versi yang diberikan oleh para ahli ekonomi politik yang sangat bersifat naif. Gagasan Marx selanjutnya dikenal dengan istilah surplus value atau teori nilai lebih, yaitu pertukaran yang tidak proporsional antara nilai pakai dan nilai tukar. Dalam hal ini, keuntungan yang lebih besar dimiliki oleh para kapitalis dan buruh tidak berkuasa atas nilai lebih yang telah dihasilkan sebagai tenaga kerja. Kritik terhadap masyarakat kapitalis. Ketika Marx hidup waktu di Eropa sedang terjadi revolusi industri, lalu dalam hal ini Marx melakukan kritik atas ekspansi kapitalis dan korelasinya dengan krisis ekonomi. Menurut Marx, penggunaan mesin baru yang hemat buruh
merusakkan keseimbangan antara kemampuan produktif dan permintaan, dan karena itu mempercepat krisis ekonomi. Selain itu juga, menurut Marx, ekspansi kapitalis akan membuat individu-individu semakin teralienasi dan paradoks akan kapitalisme atas kapitalisme akan muncul. Selanjutnya, pandangan Islam tentang teori Marxisme. Pandangan Marxisme sangat bertolak belakang dengan konsep Islam. Islam tidak pernah membedakan kelas, pekerja atau majikan, dan kaya atau miskin. Orang miskin juga diharamkan bekerja sama untuk menghancurkan orang kaya atas nama perjuangan kelas. Orang miskin diwajibkan untuk bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri, sedangkan yang kaya juga harus menyisihkan hartanya bagi orang miskin yang berupa zakat dan larangan menumpuk harta. Ada juga usaha lain yang bisa dilakukan oleh individu miskin tanpa perjuangan kelas, yaitu menanti harta rampasan perang, harta waris, atau menerapkan pola hidup hemat. Inilah sisi yang tidak diperlihatkan oleh Marx. Dalam teori perjuangan kelas, Marx membuat permusuhan antara kaum buruh dan kaum kaya. Pada puncaknya, Marx mewajibkan pemberantasan kaum kaya sehingga tidak ada lagi yang kaya dan semua materi menjadi milik bersama. Selanjutnya, pandangan Islam tentang teori Marxisme. Islam sangat menentang perjuangan ini. Islam menganjurkan peningkatan kesadaran beragama kepada yang kaya dengan reward dan punishment, bukan dengan menghancurkannya. Setiap manusia akan mendapatkan catatan amal di akhirat nanti. Ancaman lain yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya adalah mengkategorikan orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin ke dalam golongan orang yang mendustakan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maun ayat 1-3 yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Selain itu, Marxisme meniadakan kepemilikan harta dalam bentuk apapun. Semua harta jadi milik bersama. Islam tidak setuju dengan pendapat Marx. Ketika harta dimiliki bersama, tatanan kehidupan akan menjadi kacau. Semua boleh asal ambil, tidak memperdulikan hak orang lain, karena memang tidak ada batas yang jelas antara hak individu dan hak bersama. Pandangan Islam tentang teori Marxisme. Islam mengkritik pendapat Marx tentang negara, sebab negara merupakan salah satu institusi penting yang harus dilibatkan dalam pengentasan kemiskinan. Negara wajib menjalankan sistem ekonomi yang baik, sebab sistem perekonomian adalah salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Salah satu sistem perekonomian yang harus diperbaiki pemerintah adalah ekonomi yang tidak sehat. Adanya prinsip keadilan yang diwujudkan dengan prinsip pemerataan ekonomi yang adil ini ditegaskan oleh Ibnu Hajj sebagaimana dikutip oleh Amin Rais di dalam bukunya Tauhid Sosial, mengatakan bahwa kalau di tengah masyarakat ada kelompok kaya dan miskin, sudah jadi kewajiban kelompok kaya tadi untuk melakukan proses pemerataan sosial ekonomi ke seluruh masyarakat. Di dalam Al-Quran, prinsip tentang keadilan di sini ditegaskan di dalam surat Al-Hadid ayat 25, yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca, yaitu keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Quran surat Al-Hadid ayat 25. Dalam ayat di atas, penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan menjadi salah satu misi utama para nabi yang diutus. Mengapa penyebaran teori Marxisme dilarang di Indonesia? Marxisme adalah paham atau ajaran Karl Heinrich Marx. Dia lahir di Trier, Kerajaan Prusia pada tanggal 5 Mei 1818 dan meninggal pada 14 Maret 1883 dalam usia 64 tahun. Pada mulanya dia beragam Protestan, tapi kemudian menjadi ateis, tidak bertuhan dan anti agama. Dengan kata lain, dia menganut ateisme, paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena pentingnya adalah The Communist Manifesto pada tahun 1848 dan Das Kapital pada tahun 1864. Teman dekat dan mitra Karl Marx adalah Friedrich Engels pada tahun 1820 sampai 1895. Keduanya dikenal sebagai pendiri dan peletak dasar komunisme modern.
Selanjutnya, teori Marx berkisar pada masalah sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan politik. Sebagai seorang ateis, Karl Marx berpendapat bahwa agama adalah candu bagi masyarakat, atau religion is the opium of the people. The religion is das opium des volkes. Inilah pendapat kontroversial Marx yang sangat tidak enak didengar di telinga orang-orang beragama. Marx mengatakan agama hanya sebagai pelipur lara bagi orang-orang yang tertindas dan terhempas. Agama hanya menjanjikan kebahagiaan semu dan khayali. Karena itu, untuk mencapai kebahagiaan yang real dan sejati, manusia harus menghapus bayangan kebahagiaan ilusif yang diajarkan oleh agama. Untuk meraih kebahagiaan hakiki dan sejati, manusia harus mencampakkan khayalan-khayalan kebahagiaan yang digambarkan oleh agama. Agama harus diberantas karena merupakan candu bagi masyarakat. Dengan pendapatnya ini, Marx terkenal sebagai tokoh yang anti Tuhan dan anti agama. Mengenai masalah sosial kemasyarakatan, Marx berteori bahwa dalam kehidupan masyarakat terjadi dialektika perjuangan kelas, yaitu konflik antara kelas pemilik modal dengan kelas lebih rendah yang bekerja sama untuk memproduksi barang. Marx sangat kritis terhadap sistem ekonomi kapitalisme yang ia sebut kediktatoran bourgeoisie yang dikelola oleh kelas orang-orang kaya yang orientasi dan tujuan utamanya adalah memenuhi kepentingan dan keuntungan mereka. Marx meramalkan kapitalisme akan mengalami pengerobosan internal yang pada akhirnya akan hancur dan akan digantikan oleh sistem baru, yaitu sosialisme. Karl Marx berargumen di bawah payung sosialisme, masyarakat akan diperintah oleh kelas pekerja atau working class, yaitu kelas yang dia namakan kediktatoran proletariat, negara kaum pekerja atau demokrasi kaum pekerja. Marx yakin bahwa sosialisme pada gilirannya akan digantikan oleh masyarakat tanpa kelas yang ia namakan komunisme. Masyarakat tanpa kelas, masyarakat komunisme atau masyarakat yang sama rasa dan sama rata inilah menjadi obsesi dan cita-cita besar Karl Marx. Para pengkritik Marx mengatakan masyarakat yang dicita-citakan oleh Marx itu adalah utopis dan tidak akan terwujud. Poin yang perlu dicatat di sini adalah Marxisme, komunisme, ateisme saling terkait dan berkelindan. Karl Marx adalah pencetus Marxisme, tokoh komunis yang anti Tuhan dan anti agama. Teori Marxisme telah berkembang dan tanpa disadari teori Marxisme sering ditemui di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh pertama, ketika sedang diadakan pemilihan umum, banyak calon legislatif yang mendatangi masyarakat golongan bawah